kunci keselamatan. Dalam firman dalam Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya. Semua manusia, tidak ada satupun yang terlewatkan, pastinya berdosa ya. Dan kita tahu upah daripada dosa itu adalah maut. Ya. Upah dari dosa itu adalah maut, dan efeknya juga kita jadi terpisah daripada Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia pasti membutuhkan yang namanya juru selamat, yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita. Karena kalau tidak ada yang menyelamatkan kita, kita akan terus berada di bawah kuasa akan dosa. Yaitu tadi, upah dosa tadi adalah maut dan keterpisahan kita daripada kasih Allah. Ada 3 hal yang dari kalimat daripada ayat ini yang ingin saya bagikan bagi kita seluruhnya. Di sini dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yang pertama saya akan berbagi bahwa ini merupakan poin yang pertama itu adalah Yesus menegaskan dirinya sebagai pintu keselamatan. Dan ayat ini Yesus sendiri yang berkata, akulah pintu. Jadi saya ingin berbagi di poin yang pertama adalah Yesus menegaskan dirinya sebagai pintu keselamatan. Yesus menegaskan bahwa dialah juru selamat itu. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini merupakan penegasan yang berkata Yesus sendiri. Kalau kita membuka lagi ayat-ayat di yang lain, murid-muridnya juga menyaksikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Ya, hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Hanya Yesus, ya. Dan keselamatan itu diberikan bagi orang yang percaya, ya. Jadi keselamatan itu hal yang harus kita ingat bahwa itu anugerah daripada Tuhan. Itu anugerah daripada Tuhan. Karena kalau kita melihat hukum daripada 10 perintah Allah, satu saja gagal, maka gagal seluruhnya. Dan bisa dipastikan tidak ada manusia yang sanggup mengerjakan daripada 10 perintah Allah. Tanamkan pada diri hanya satu juru selamat, yaitu Yesus. Dan Yesus bisa menjamin hal itu karena dia sendiri yang berkata bahwa hanya dia pintu keselamatan itu. Kalau yang lain tidak pernah ada yang berani menjanjikan. Tapi kalau dia, Yesus, menjanjikan hanya dia pintu keselamatan itu. Ya. Keselamatan merupakan anugerah daripada Tuhan. Dia rela menebus kita di kayu salib. Lambang kayu salib itu adalah lambang orang berdosa. Sedangkan dia tidak berdosa. Tapi demi saya, demi Bapak Ibu, demi seluruh umatnya, dia rela dinyatakan jadi orang yang bersalah, dinyatakan jadi orang yang berdosa. Biar saya dan Bapak Ibu dan semuanya diselamatkan. Seluruh umat manusia diselamatkan. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya.
Memang tindakan kita harus seperti itu, merespon kasih Tuhan. Tetapi itu tidak memberikan kita keselamatan. Yang memberikan kita keselamatan hanya satu nama, yaitu Yesus. Dia memberikan kita cuma-cuma. Sebelum kita membalas kasih-Nya, Dia sudah rela berkorban di kayu salib. Artinya, kita mendapatkan keselamatan bukan karena usaha kita, tetapi karena Dia duluan yang sayang sama kita. Jadi kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, percayalah esok, lusa, selamanya Tuhan pasti tolong. Jadi jangan pernah tukar iman kita kepada hal-hal yang membuat kita itu jauh daripada kasih-Nya. Tekankan pada diri, pada iman kita, hanya satu juru selamat. Hanya satu yang berani menjanjikan bahwa hanya Dialah juru selamat, hanya Dialah pintu itu, yaitu Yesus Kristus. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Berkat yang kedua ingin saya bagikan adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu pasti adanya. Pernyataan ini merupakan Yesus menyatakan bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ya, Yesus menjanjikan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Dia. Keselamatan itu harus kita nyatakan, ya, melalui mulut kita, melalui diri hidup kita. Kita harus menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita, yang telah bangkit, yang telah mati dan telah bangkit untuk menyelamatkan hidup kita. Kita membaca Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, kalau kita percaya Yesus adalah juru selamat kita, mulut kita pun mengaku Yesus adalah juru selamat kita. Oleh sebab itu, tetap kalau ada masalah kita berbahagia, andalkan hanya satu nama, yaitu Yesus. Jangan pergi ke tempat-tempat yang lain. Ya, percaya terus. Ya, ayat ini sedikit, tetapi pertama tadi, hanya Yesus yang berani menyatakan Dia juru selamat. Yang kedua, Dia menjanjikan keselamatan itu pasti didapatkan oleh orang-orang yang percaya kepada Dia, asal dia mengakui melalui mulutnya, mengakui melalui kehidupannya, hanya Yesus juru selamat. Ya, jangan pelin-pelan ya. Tetapi ketika kita sudah mengaku bahwa kita itu adalah Yesus adalah juru selamat, tentunya dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan pertobatan. Ya, dibutuhkan pertobatan sehari-hari agar hidup kita terus berjalan melangkah bersama Tuhan. Tidak bisa kita bilang Tuhan Yesus sudah selamatkan saya, ya, terus sudah berbuat jahat. Tidak bisa. Yesus sudah selamatkan kita, Dia sudah tebus kita. Tapi dalam keseharian kita tetap harus berjalan bersama Tuhan, ya. Tidak bisa kita berkata, Tuhan Yesus sudah selamatkan saya, terus hidup dalam dosa. Tidak bisa. Tetap ketika Yesus sudah selamatkan kita, Tuhan sudah mengangkat kita menjadi anak-Nya, dibutuhkan perjuangan kita juga untuk terus hidup di dalam kasih Tuhan. Tiap kita punya pergumulan masing-masing. Hanya satu yang bisa menolong kita. Kita lipat tangan kita, berdoa. Ya, nyatakan semua kepada Tuhan. Lebih daripada yang kita doakan, Tuhan pasti tolong, karena Dia menjanjikan keselamatan itu. Berkat yang ketiga, sambungan dari kata dari tadi, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat.
Kemudian, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yang berkat yang ketiga yang saya bisa katakan adalah pemeliharaan Tuhan, ya. Masuk dan keluar menemukan padang rumput itu melambangkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, ya. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau kita membaca Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Satu ayat ini sudah menyatakan pemeliharaan Tuhan. Ya, sehari-hari kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Jika saat ini Bapak Ibu sedang banyak sekali pergumulan, tapi tetap kuat, itu pertolongan Tuhan. Banyak sekali pergumulan, bahkan dokter menyatakan vonis A, vonis B, vonis C, tapi tetap bisa berkata, Tuhan baik, itu pertolongan Tuhan. Tetap kuat, itu pertolongan Tuhan. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, poin yang ketiga yang saya bisa bagikan adalah yang tadi yang pertama, hanya Yesus yang berani menjanjikan bahwa Dia juru selamat. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita. Kedua, janji keselamatan itu pasti. Ya, mulut kita harus mengakui Yesus adalah Tuhan, tapi tindakan kita pun, ya, tindakan kita pun harus menyatakan Yesus adalah Tuhan. Respon kasihnya, ya. Yang ketiga, dari ayat yang sama dinyatakan pasti pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak, bagi umatnya, bagi orang yang mau hidup takut akan Dia, ya. Oleh sebab itu selalu ingat, selalu harus kita pastikan itu di dalam kehidupan kita. Jadi jika Bapak Ibu saat ini ada pergumulan apapun, lipat tangan, berdoa kepada Tuhan. Jika dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, maka esok dan selamanya Tuhan juga akan tolong. Tetap teguh di dalam iman. Ingat, pastikan diri kita bahwa hanya satu juru selamat, yaitu Yesus. Puji nama Tuhan.